Di sini ada yang disebut dengan bauran pemasaran. Ada yang tahu apa saja yang termasuk dengan bauran pemasaran itu? Umumnya disebut dengan 4P. Mbak Sulastri Sukadi, price, promosi, produk, price, produk. Yang pertama price, yang kedua promosi, yang ketiga produk, selanjutnya place. Ya, benar. Nah, itu disebut dengan 4P. Tempat. Jadi 4P itu ada produk, promosi, place, dan price. Selanjutnya kita mulai masuk kepada konsep pemasaran sebagai filosofi bisnis. Di sini konsep pemasaran sebagai filosofi itu bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada keinginan dan kebutuhan pelanggan atau konsumen. Yang paling penting adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan dan konsumen, karena disinilah pentingnya dari suatu konsep pemasaran. Nah, konsep pemasaran secara sederhana itu umumnya dinyatakan dalam kalimat pelanggan adalah raja, setia melayani Anda adalah bos, dan tentukan keinginan mereka dan penuhilah. Dari kata-kata ini dapat diketahui bahwa konsep utama dalam suatu pemasaran adalah ingin memberikan kepuasan terhadap pelanggan atau konsumen dan membentuk konsumen atau pelanggan yang setia atau loyal. Setelah mengetahui konsep pemasaran itu, kita mulai belajar tentang konsep pemasaran yang lebih luas. Ada beberapa unsur di dalam konsep pemasaran ini. Yang pertama adalah orientasi pelanggan. Yang kedua, kegiatan pemasaran yang terkoordinasi. Yang ketiga, pencapaian tujuan laba jangka panjang. Yang keempat, kinerja pemasaran yang lebih baik dibandingkan pesaing. Nah, kita mulai menginjak terhadap hal yang pertama, yaitu orientasi pelanggan. Orientasi pelanggan ini adalah mengidentifikasi kebutuhan utama pelanggan. Jadi, kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diinginkan oleh konsumen atau masyarakat. Seperti warna apa yang diinginkan oleh masyarakat untuk baju yang baik, atau produk kecantikan apa yang diinginkan oleh masyarakat, atau bisa juga tadi contohnya pasta gigi apa yang diinginkan oleh masyarakat, apakah pasta gigi yang memutihkan gigi saja, ataukah pasta gigi yang lebih menyegarkan mulut, ataukah pasta gigi yang bisa memberikan manfaat yang lebih banyak. Nah, disinilah orientasi pelanggan. Selanjutnya ada kegiatan pemasaran yang terkoordinasi. Kegiatan pemasaran yang terkoordinasi ini adalah ia saling berhubungan satu sama lain. Jadi kegiatan pemasaran itu ada banyak. Ada kegiatan pemasaran yang pertama menentukan seperti apa keinginan pelanggan. Yang kedua menentukan harga yang tepat untuk suatu produk itu berapa. Bisa juga lebih ke seperti apa yang diinginkan oleh suatu masyarakat. Jadi kegiatan pemasaran yang terkoordinasi ini merupakan suatu konsep dari pemasaran, karena dengan adanya kegiatan pemasaran yang saling terkoordinasi dengan baik, sehingga pemasaran itu akan berlanjut dengan baik juga. Selamat malam Mbak DJ. Mbak DJ ini nama aslinya siapa? Mohon maaf. Oh, Dwi Jayanti. Oh, selamat malam Mbak Dwi Jayanti. Setelah menginjak kegiatan pemasaran terkoordinasi, ada unsur yang ketiga adalah
kinerja pemasaran yang lebih baik dibandingkan oleh pesaing. Jadi, konsep pemasaran itu dia memiliki pesaing atau perusahaan-perusahaan kompetitor yang akan menyediakan produk-produk yang lebih baik dibandingkan perusahaan produksi. Nah, di sini kinerja pemasaran yang lebih baik dibandingkan pesaing. Karena konsep pemasaran adalah ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya pelanggan dan ingin mendapatkan pelanggan yang setia atau loyal, sehingga dibutuhkan kinerja pemasaran yang lebih baik dibandingkan perusahaan lainnya. Selanjutnya, unsur yang keempat adalah pencapaian tujuan laba jangka panjang. Oh, yang datang Mbak Samsiatul Muzayanah. Oh iya, selamat datang Mbak Samsiatul Muzayanah. Oh iya, teman-teman, untuk selanjutnya nanti kalau masuk lebih pakai nama asli ya, sehingga bisa memudahkan proses absensinya. Sekalian bisa kenalan satu sama lain. Saya lanjutkan untuk pencapaian tujuan laba jangka panjang. Nah, pencapaian tujuan laba jangka panjang ini adalah untuk mendapatkan keuntungan atau biasanya keuntungan berupa uang atau laba untuk jangka panjang. Jadi, ketika keempat hal ini bisa dilakukan dengan baik atau bisa berlangsung dengan saling terkoordinasi dengan baik, sehingga bisa mendapatkan kepuasan pelanggan. Dengan pelanggan yang merasa puas, pelanggan itu akan melakukan pembelian atau melakukan pembelian produk atau jasa secara terus-menerus dan bisa menjadi pelanggan yang setia. Dan akhirnya berlangsung dengan sukses secara organisasional atau sukses konsep pemasarannya. Dari diagram konsep pemasaran ini, ada yang ingin ditanyakan? Mbak Dwi Jayanti tidak bisa masuk. Ya, nanti saya absenkan kalau izin. Untuk konsep pemasaran, diagram konsep pemasaran ini, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah tanggung jawab manajer pemasaran di dalam perusahaan. Jadi ada beberapa tanggung jawab dari manajer pemasaran yang harus dilakukan dalam suatu perusahaan. Yang pertama adalah pengembangan strategi pemasaran. Yang kedua, analisis dan segmentasi pelanggan. Yang ketiga, pemosisian dan analisis pesaing. Yang keempat, analisis pasar dan peramalan penjualan. Yang kelima, pengembangan produk. Yang keenam, penetapan harga. Yang ketujuh, pengembangan saluran distribusi, pengarahan angkatan penjualan, pemasaran langsung, periklanan, promosi penjualan, dan yang terakhir adalah penyiapan dan implementasi rencana pemasaran. Dari yang pertama, tanggung jawab dari suatu manajer pemasaran adalah ia mengembangkan strategi pemasaran. Jadi tugas dari manajer pemasaran adalah
melakukan atau merencanakan strategi-strategi pemasaran apa yang akan dilakukan untuk mendapatkan laba atau pelanggan yang banyak kepada suatu perusahaan. Selanjutnya adalah analisis dan segmentasi pelanggan. Yang dimaksud dengan segmentasi pelanggan ini adalah pembagian pelanggan. Bisa dibagi berdasarkan umurnya, bisa dibagi berdasarkan tempatnya, atau jenis kelaminnya. Misalnya, produk dan jasa yang diinginkan oleh perempuan pasti akan berbeda dengan produk dan jasa yang diinginkan oleh laki-laki. Begitu pula, barang-barang yang diinginkan oleh anak kecil juga akan berbeda dengan barang-barang yang diinginkan oleh orang tua. Atau, barang-barang yang diinginkan oleh orang yang tinggal di gunung akan berbeda dengan barang-barang yang diinginkan oleh orang-orang yang tinggal di pantai. Nah, disinilah tugas dari seorang manajer pemasaran, karena ia akan menganalisis dan membagi-bagi pelanggan berdasarkan tempatnya, atau umurnya, atau jenis kelaminnya, sehingga bisa didapatkan produk dan jasa yang tepat dan yang diinginkan oleh pelanggan. Selanjutnya adalah pemosisian dan analisis pesaing. Dimaksudkan di sini Selanjutnya di sini adalah pemosisian dan analisis pesaing. Di dalam perusahaan itu ada beberapa perusahaan pesaing. Nah, tugas seorang manajer pemasaran adalah ia menganalisis seperti apa perusahaan saingan yang dihadapi oleh perusahaan tempat ia bekerja, sehingga perusahaan tempat ia bekerja bisa lebih baik atau bisa menawarkan produk-produk yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan pesaing. Nah, disinilah pemosisian dan analisis pesaing. Selanjutnya adalah analisis pasar dan peramalan penjualan. Analisis pasar dan peramalan penjualan ini, seorang manajer pemasaran itu diharapkan bisa meramalkan penjualan untuk masa depan. Contohnya, pada tahun 2013, ini kita kembali kepada perusahaan pasta gigi ya. Jadi, misalnya pada tahun 2013, produk pasta gigi yang terjual adalah sekitar 1000 buah produk pasta gigi. Dan ternyata berdasarkan hasil segmentasi pelanggan atau analisis segmentasi, bisa dikatakan bahwa pasta gigi yang lebih diinginkan oleh masyarakat adalah pasta gigi yang tidak hanya memutihkan gigi saja, tetapi ia juga bisa menyegarkan mulut. Sehingga seorang manajer pemasaran akan melakukan kegiatan atau peramalan penjualan untuk tahun 2014-nya, ia akan lebih banyak menjual pasta gigi yang memiliki manfaat memutihkan gigi dan menyegarkan mulut. Nah, disinilah analisis pasar dan peramalan penjualan. Jadi, penjualan yang akan dilakukan di tahun yang akan datang, yaitu tahun 2014 misalnya. Selanjutnya adalah pengembangan produk. Nah, pengembangan produk ini, misalnya perusahaan itu menghasilkan produk, contohnya roti ya. Pada tahun 2013, perusahaan itu menghasilkan produk roti, misalnya rasa coklat, rasa stroberi, dan rasa vanila. Nah, disinilah tugas manajer pemasaran untuk mengembangkan produk. Sehingga pada tahun-tahun selanjutnya, ia akan melakukan pengembangan produk roti rasa yang lain, misalkan rasa kopi, rasa teh hijau, dan rasa-rasa yang lain. Nah, ini contoh dari Mbak Sulasri Sukadi, pasta gigi untuk gigi sensitif. Nah, ini benar untuk perusahaan pasta gigi. Jadi perusahaan pasta gigi ini akan melakukan pengembangan produk, yaitu menghasilkan pasta gigi untuk gigi sensitif. Selanjutnya, penetapan harga. Penetapan harga ini merupakan hal yang penting dan merupakan tanggung jawab dari seorang manajer pemasaran. Karena harga inilah yang menentukan produk atau jasa itu dibeli atau tidak oleh konsumen. Misalnya, harganya terlalu tinggi, konsumen juga tidak akan membeli. Sedangkan harga yang terlalu murah, bisa juga konsumen itu merasa kualitasnya seperti apa, apakah harganya terlalu murah atau seperti apa. Nah, disinilah penetapan harga yang tepat berdasarkan hasil dari segmentasi pelanggannya. Tanggung jawab selanjutnya adalah pengembangan saluran distribusi. Nah, yang dimaksud dengan pengembangan saluran distribusi ini, misalnya
perusahaan pasti